dipersembahkan oleh Kok curhat dong. TV sebelah itu Pak ya. Aduh. TV sebelah kok. TV sebelah. TV sebelah. Pan. Jadi Ada gini gosip, kok, Pan. di lingkungan pekerjaan Yovan itu lagi tidak sehat. Kan kerjaan Yovan kerjaan kita. Oh iya, Iya, kenapa? Kerjaan yang lain ya. iya kerjaan yang lain. Ada temannya temen Yovan. Betul. Side job. Iya, side job. Oke. Ada membahas tentang jabatan orang tuanya yang tinggi, terus mereka itu membeli iPhone yang mahal. Itu gimana kok? Ya kalau ada duitnya mah nggak apa-apa ya. Flexing sebetulnya. flexing. Tapi kalau flexing jadi sombong, ngerendahin orang, kita kayaknya langsung ke ayatnya dulu aja ya. Yuk, ini ada di Quran surat ke-43 Az-Zukhruf di ayat 32. Bismillah, silakan. Kalau mau sambil menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di sini ada bahasa tentang ar-rafi'a. Tapi sebelum kau jelasin lebih lanjut, izin nyapa dulu yang nonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di acara Asmaul Husna Metro TV yang selalu setia insya Allah sepanjang Ramadan ini nemenin sahur kalian. Nah kali ini kita akan bahas Asmaul Husna yang Ar-Rafi'a. Allah itu maha meninggikan. Pas banget dengan yang terjadi sekarang, katanya ada tren biar tekor asal kesohor ya. Dan tadi ya ada yang flexing, udah mah ngerendahin orang pakai jabatan, padahal yang punya jabatan bapaknya. Dia ikut sekolah enggak, ikut belajar enggak ikut ngapa-ngapain. Itu namanya nebeng beken. Nebeng Nebeng beken. BPJS. Apa? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Masya Allah. Makanya ini jadi masalah ya. Karena sekali lagi terbukti ketika akhirnya orang meninggikan dirinya dengan cara titipan, ya kan itu titipan, jabatan titipan dari Allah, harta titipan dari Allah. Lihat, apakah orang jadi makin kagum sama dia? Enggak. Ini sampai jadi omongan kita, sampai ada orang yang benci, ada yang nggak suka, ya. Karena yang meninggikan itu Allah, bukan manusianya. Maka Bismillah. Ini harus ada evaluasi dari kita nih agar supaya jangan sampai ya udah kita biar tekor asal kesohor. Mending kalau betulan ada dananya, ada kemampuannya. Tapi itu aslinya kan kita kalau mau ingat semuanya titipan, ya. Dan kapan kita bisa tambah tinggi di hadapan Allah? Justru ketika meyakini ya Allah semuanya dari Allah nih. Tapi bukan acting, beneran bahwa aku punya duit, Allah yang nitipin. Tapi kan gara-gara kamu kerja dan pinter, Allah yang ngasih saya otak. Allah yang mampuin saya ketemu dengan berbagai macam kesempatan. Jadi ketika akhirnya kayak gitu benar-benar nyadar, atau berarti aku tuh bisa apa. Ketika kita akhirnya kayak begitu tapi terus berkarya, orang tahu-tahu ngucap terima kasih. Terus kita ngerasa enggak, bukan saya, ke Allah aja. Orang seneng sama kayak gitu. Tapi kok Kenapa? kalau kadang ya, kalau tidak meninggikan diri sendiri atau memotivasi diri sendiri untuk kelihatan tinggi, kadang kita direndahin sama orang kok. Makanya tinggalnya di puncak, itu kan tinggi ya. Jadi beda. Pencak, fresh kalian kok. Ya. Kita tetap boleh bisa meninggikan diri kita. Tapi cara terbaik meninggikan diri kita adalah dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ilmu, Takwa dan prestasi. Ilmu, takwa, prestasi. Pakai ilmu. Kita punya ilmu yang orang lain nggak punya. Contoh, berapa banyak orang sih di Indonesia yang bisa bikin pesawat terbang? Kalau ada orang yang bisa bikin, ya terbukti. Pak Habibie nyampe ditawarin kerjaan. Di saat orang lain sibuk gimana caranya dikerja, ini ditawarin. Ya nggak? Ada yang misalkan ternyata berapa banyak orang di Indonesia yang sukanya rebahan, bisanya cuma nyapu juga nggak beres.
Ya akhirnya orang rebutan gitu kan. Karena ya dia nggak punya skill yang orang lain nggak punya. Dengan ilmu, juga dengan takwa. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Ya, dan juga jangan lupa yang terakhir, prestasi. Udah kita dia mau sibuk ngomong julid, kita tetap berkarya. Tahu-tahu buku kita udah rilis. Tahu-tahu kita udah punya perusahaan. Tahu-tahu kita udah dapat penghargaan. Orang mau ngomong apa kalau udah kayak gitu? Ya kita bungkam mereka dengan prestasi. Itu silakan. Dan tentu prestasinya juga bukan supaya orang kagum kepada aku. Enggak, benar-benar pengen bakti bagi umat, benar-benar pengen jadi amal soleh di hadapan Allah. Nanti efek sampingnya itu dia Allah bungkam orang-orang yang julid kepada kita. Ilmu, takwa, prestasi. Daripada banyak omong, ngaku-ngaku ini karya saya, ini pertolongan saya dan lain-lain. Tapi terbukti orangnya gak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, skill nggak ada, orang juga males lama-lama dengarnya. Setiap orang boleh berdongeng apa aja, tapi kan yang bersuara lebih keras adalah prestasi kita. Ya. Sama ini kok. Sama apa? Branding sama flexing tuh beda atau gimana tuh? Branding sama flexing. Iya, soalnya kan sama-sama menunjukkan kayak kita punya ini nih gitu. Tujuannya jelas beda ya. Branding kan itu untuk membangun image, baik citra diri atau citra perusahaannya. Dan termasuk branding adalah apa? Misalkan semua karyawan di tempat saya bekerja semuanya pakai dasi semua. Oh udah brandingannya kayak gitu tuh. Itu kan nggak ada kaitannya sama kesombongan. Cuman pengen dibiasain di brandingannya kayak begitu. Dia terbiasa ke branding selalu pakai pakaian warna hitam misalkan. Ya sudah itu udah brandingannya kayak gitu. Karena memang logo perusahaannya juga warna hitam misalkan. Dia sudah. Apalagi misalkan nama perusahaan juga Black Jaguar, black jelas. Ya udah dia pakai baju hitam. Maksudnya tiba-tiba ungu polkadot sendiri kan nggak nyambung. Atau dia anak metal mungkin. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya flexing kan tujuannya kayak tadi, entah pengen nunjukin dia punya lebih dari orang, dan tapi itu dia, tapi yang paling nggak enak dilihat itu adalah ibarat gini deh, jelas-jelas Koko nitip handphone misalkan, terus ke toilet sebentar, tiba-tiba yang dititipin handphone, lihat handphone gue keren nggak, wih bagus ya, dari belakang yang punya handphonenya, itu kan handphone gue yang tadi dititipin, kok dia pamerin, naonan itu orang. Ya kan? Itu kan Allah sebetulnya kayak gitu setiap kali ada orang sombong. Itu kan jabatan yang saya kasih. Itu kan harta yang saya kasih. Itu dia mukanya tampan cantik kan saya yang bentuk hidungnya jadi mancung kayak begitu. Dia sekarang belagu padahal titipan. Acak dinya ya. Enggak. Iya. Tapi bicara soal yang flexing itu, ada beberapa pekerjaan yang strateginya itu flexing. Contohnya sales mobil. Atau marketing perumahan, kalau mau ketemu klien kan harus kadang-kadang bawa mobil, padahal mobilnya Nyetir minjem, kali. Kalau nih dibawa kan nyata berat. nih temen pernah pinjam mobil dong, buat apa? Buat ngelobi ini klien supaya beli rumah. Nah itu kan Pas nih, saya kita bahas. gimana tuh kok? Gak gimana-gimana, tapi kita mesti jeda dulu, ya nggak? Habis ini kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna Metso TV. Ngemil dulu kali ya, ngemil. Dipersembahkan oleh Ambil cemilan dulu lah, mukanya kelihatan udah pada lapar nih. Gitu. Bentar ya, Ambil. bentar ya. Biar Beli ya, enak. jangan ngambil ya. Ada kok, Ada. Udah bawa kok, udah bawa. Jadi tadi nanyanya adalah ada kerjaan yang harus flexing katanya, ya. Iya, kayak Karena tadi buat ketemu klien kayak begitu dan segala macam. Maka bismillah ya. Kita tampil rapi, tampil pantas itu boleh, ya. Yang tidak boleh itu yang pamer, buat ngeremehin orang, buat nipu orang itu nggak boleh. Karena kalau sekedar perkaranya Nabi pakai pakaian bagus, itu juga pernah Nabi punya pakaian bagus yang dipakai untuk khutbah. Tapi kan bukan buat caper. Tapi namanya lagi di khutbah, pengen di majelis ilmu, ya pakai pakaian yang pantas lah. Kayak kita nih kayak gini, bahasannya kayak gini, pengen ngaji. Ya yang pantas pakai gamis, nggak pakai, ya mohon maaf, pakai baju bolong-bolong, compang-camping, atau yang pakaian yang tidak menutup aurat. Ya, jadi memang bedakan kalau untuk seperti itu, ya. Dan tapi tetap kalau bisa diusahakan nggak usah maksa sih. Kalau memang nggak ada ya sudah, ya. Karena sekali lagi pelan-pelan dengan kita akhirnya punya kualitas diri yang bagus, punya individu yang kualitas individu yang bagus, nanti kan pelan-pelan peluang datang.
Ya cara kita naik kan kayak gitu. Kita ketemu sama orang yang lebih di atas kita, lebih punya jabatan, lebih punya duit. Dia ngelihat sesuatu ada pada diri kita. Kita butuh dia, dia butuh kita. Akhirnya kerjasama kita naik, terangkat derajatnya. Kita dapat rezeki baru, kita dapat relasi baru, seperti itu. Nggak usah maksa. Silakan, nggak usah maksa. Dan tadi lurusin tujuannya ya, bukan untuk ngeremehin orang atau dipuji orang, tapi hanya untuk memantaskan. Saya mau meeting masa pakai kaos kutang, maka ya sudah pakai pakaian yang rapi. Ini kok, Allah kan nggak suka sama orang flexing. Nggak suka. Jadi sebaiknya kita ngapain gitu? Ya jangan flexing, karena Allah nggak suka. Iya sih, tapi kan kayak apa ya? Nggak bisa lah, ya. Ya kita lempeng aja jadi hamba yang apa adanya, lurus gitu. Bukan berarti nggak boleh beli yang mahal kok. Kalau nanti kita udah ada duitnya, tapi ya sesuai kebutuhan. Sama kayak misalkan kita, kenapa kamu beli jam tangan mahal banget? Ya karena ini tahan masuk air 100 meter. Buat apa kamu beli jam tangan yang tahan masuk air 100 meter? Saya kerjaannya nyari kerang mutiara, film. Ya silakan, itu berarti kebutuhan. Karena jam tangan yang ekonomis, yang 35 ribuan, ya dia nggak kuat kena air. Jadi silakan. Kenapa kamu sepatu mahal begitu? Ya karena saya harus naik gunung, masa pakai sendal kayak gini nanti licin. Maka harus pakai pakaian atau sendal yang lebih tebal, lebih anti air, dan wajar untuk bahan kayak gitu pasti lebih mahal. Jadi ya sudah, nggak apa-apa kalau kayak begitu. Sesuaikan aja gitu. Sesuaikan. Jadi Allah kan ngelihat kemampuan kitanya nih. Dan kalau Allah sudah pengen mendidikan, ya itulah Allah Ar-Rafi, maha meninggikan. Tetap tinggi kok. Nanti dengan akhirnya kita tunduk di hadapan Allah. Terus orang ngelihat, ya Allah ini orang padahal baik banget, berjasa banget, tapi nggak ada tengil-tengilnya, nggak pernah nyebut-nyebut dirinya, nggak pernah belagu sama sekali. Nanti Allah tinggikan, orang jadi suka sama kita. Kayak gitu. Daripada serba nyebut-nyebut. Ya dia soleh, kan saya yang ngajar ngaji. Ya masjid bagus, kan saya donaturnya. Padahal dulu cuma nyumbang 10 ribu. Ya, bangun masjidnya 10 miliar. Tapi ngaku-ngaku. Ya itu dia. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Ini kok, kalau misalkan kita meninggikan seseorang yang misalkan kita punya temen nih, dia pinter apa segala macam, jadi kita kayak hormat ke dia gitu. Nah khawatir, khawatir dia dia jadi apa ya, sombong lah gitu. Khawatir dia jadi sombong gitu. Sebaiknya kita tetap menghormati dia gitu dengan resiko khawatir dia nanti jadi sombong atau gimana kok? Kita lihat-lihat ya. Ada satu riwayat hadis yang pernah menyebutkan ketika ada orang muji temannya berlebihan, Nabi berkata, kamu baru aja memenggal kepalanya. Karena memang Nabi ngelihat nih, oh ini orang dipuji berlebihan, ngaco, dia jadi lupa diri dan lain-lain. Ya, tapi kan ada orang-orang yang juga seperti Nabi, kualitas manusianya benar-benar yang terbaik. Ketika akhirnya beliau ditinggikan orang, beliau ya sudah, ya, aku hamba Allah tetap. Iya, memang gak dapat gelar Nabi Rasul, tapi beliau dengan tawadunya, aku tetap hamba Allah. Aku nggak bisa berbuat apa, aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong oleh Allah. Itu keyakinan luar biasa kan. Maka ketika ngelihat kayak begitu, orang jadi akhirnya ngarahnya ke Allah. Oh iya, berarti Allah maha hebat, luar kuasa, luar biasa, maha meninggikan. Dan Allah akhirnya meninggikan derajat Nabi. Dan Allah meninggikan derajat Nabi apakah karena Nabi flexing? Apa karena Nabi sombong? Enggak. Justru karena Nabi akhlaknya paling mulia, paling tawadu, ya kan? Lagian Jadi mau flexing juga belum ada sosial media di situ ya. iya, cuman kan tetap udah dulu mereka menyebarkan itu lewat syair ya. Syair. Ya, jadi ketika kagum dengan seseorang dipuji kayak gitu. Jadi kita mah tetap biasa, kagum, hormat, sebutkan kebaikannya silakan. Tapi kalau dia benar-benar orang yang memang punya kualitas yang layak untuk ditinggikan, biasanya dia juga nggak sombong sih. Biasanya dia juga benar-benar kayak enggak lah, aku memang nggak bisa apa-apa. Bahkan ada orang benar-benar soleh gitu, terus tiba-tiba didatengin, oh, tolong ini doain air saya, tolong celupin jempolnya, kelingkingnya apa segala macam, misalkan. Terus dia jawab, aduh maaf saya cuma hamba biasa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa ikut doain ini kalaupun sembuh, tapi bukan karena saya ya. Ya udah kan enak kayak gitu jawabnya. Orangnya pantas untuk ditinggikan. Kitanya tetap pengen punya adab memuliakan orang lain, silakan. Tapi sekali lagi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai melebihi kita menghormati Allah atau menghormati Rasul. Sampai diperlakukan pokoknya dia tuh my everything lah. Kalau udah dia lakuin segalanya pasti benar. Sampai rela nabrak syariat, bertentangan dengan syariat pun tetap itu namanya jadi fanatik. Ya. Hulu, ada sifat hulu, berlebih-lebihan. Ini masalah banget gitu. Ini semua ini kan titipan ya. Nah, kan yang tadi dibahas itu kan flexing karena
dia punya titipan yang berlebih mungkin. Gimana caranya supaya kalau misalkan kita punya titipan berlebih itu ya kitanya yang nggak flexing gitu. Sama nggak sama pertanyaan Ade? Berbeda sih kok. Ya udah, sok tampung dulu. Gini kok pertanyaannya, mengapa setelah apa yang kita inginkan itu dari hal kecil atau hal besar itu bagaimana kok? Ini mungkin hal kecil atau hal besar itu kayak menurut kita besar tapi cuma bertahan sementara aja. Misalkan kita kepengen banget pengen punya HP iPhone gitu, iPhone terbaru. Tapi begitu udah punya kayak ya udah gitu kayak cuma sehari aja gitu excitednya gitu. Oh gitu. Setelahnya kayak oh ya udah biasa aja. Yang dulunya naruhnya diginiin banget tapi sekarang mau dilempar gitu. Oh gitu. Ya sudah. mungkin. Pas banget nih. Kita jawab habis ini karena ini udah dibawa tapi nggak dimakan-makan nih. iya, kok. Jeda dulu Iya. sebentar ya. Sampai jumpa sebentar lagi. Kita Dia lanjut. bukain dulu ya kok. Iya. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita balik lagi. Alhamdulillah. Tadi sudah tertunda ada 2 pertanyaan dan sambil 2 pertanyaan itu tetap aja belum kebuka juga. Oh iya, lupa. Emang itu kekurangan dia kok. Masya Allah. Sok sambil. Oh udah. Gimana kan mau jawab? Oh iya. Lagi dulu. Iya istilah. Kita sambil ya. Sambil silakan nggak apa-apa. Oh, Ini ya. dia Jadi bikin sendiri. pertanyaan yang pertama tadi dulu ya. Yaitu gimana caranya supaya kita nggak flexing dengan segala titipan. Yaitu dia kita kalau tahu itu benar-benar titipan kan malu gitu kalau pengen dipamerin. Jadi emang kudu nyambung banget ke Allah sih. Ya. Karena sekali lagi ketika kita misalkan dititipin mobil sama teman. Terus kita pengen caper dan tahu-tahu di situ ketahuan sama Allah itu ada yang pemilik aslinya. Itu tengsin, itu asli, itu malu banget. Ya. Tapi kalau manusia masih bisa belum tentu ketemu sama orangnya. Oh yang punyanya lagi pergi jauh nih, masih bisa saya pamerin, caperin. Paling juga ketemu dengan keluarganya atau gimana. Tapi kalau ke Allah kan kita mau kabur kemanapun juga selalu semuanya punya Allah. Ya, itu benar-benar ditanamin dalam hati. Terus tanyaan yang kedua tadi gimana kalau misalnya kita udah hal besar apapun nih pengen banget begitu punya, tetap aja bisa bosen juga. Ya gitulah, apapun yang judulnya dunia bisa bosen. Aslinya kan orang pengen kaya itu alasannya satu, karena belum pernah kaya. Ya. Karena demi Allah kalian misalkan ngerasain dapat duit 100 juta setiap hari selama bertahun-tahun. Demi Allah bosen. Masa sih kok terima duit 100 juta bisa bosen setiap hari? Berarti kamu belum pernah sekaya itu. Udah gitu aja. Ya. Kalau udah benar-benar pernah ngerasain, mati rasa serius. Mati Berarti rasa. nyambung sama yang kalau manusia dikasih satu gunung Hud Uhud. akan minta satu Gunung emas selanjutnya. Ingat ya, itu selanjutnya hadis ya. Nabi betul ya. Betul bahwa manusia kayak begitu. Dia dikasih gunung emas sebesar Uhud, lalu dia akan minta lagi nanti gunung emas selanjutnya sebesar Uhud selanjutnya. Sampai kapan? Ada terusan hadisnya. Sampai kapan? Sampai nanti tanah memenuhi kerongkongannya. Udah meninggal, ya. Nah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi, yaulah, aslinya titipan, ingat ke arah sana. Dan selagi judulnya dunia memang masih bisa bosan, satu-satunya yang tidak akan bisa bosan adalah apapun yang kita kejar di sisi Allah. Apapun yang ada di sisi Allah, lebih baik. Ya, begitu. Al-akhirat di surat itu tuh 87 Al-A'la di akhir-akhir ayatnya di situ disebutkan bahwa akhirat itu apa yang ada di akhirat itu di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Ya, ada lagi nggak yang mau diobrolin? Silakan. Dia kok. Silakan. Berarti yang manusia harus lakukan itu bukan meninggikan di depan manusia ya kok ya, tapi meninggikan di depan mata Allah. Ya, ke Allahnya juga bukan berarti harus meninggi ya. Karena justru kepada Allah itu kita makin nunduk, makin Allah sayang ya. Jadi kalau istilahnya mungkin caper lah ya. Kalau pengen caper jangan ke makhluk, capernya ke Allah aja. Tapi itu pun dengan cara ya tadi ningkatin takwa, ningkatin taat ya. Dan nggak harus dilihat orang. Karena kalau misalnya kita ngelakuin ibadah tapi nyari nunggu dilihat orang, itu jelas berarti pengennya ke orang bukan ke Allah. Kalau ke Allah kita akan lebih nyaman untuk ketika ibadah, ketika lagi nggak ada yang ngelihat. Itu kayak kan berdoa dengan Allah. Ibarat orang lagi jatuh cinta, pasti pengen berdoa dengan orang yang dia cintai. Nah dia benar-benar tuh hatinya ke Allah banget, maka
momen paling indah bagi dirinya adalah ketika dia berdoa dengan Allah. Makanya bagi yang benar-benar hatinya Allah banget, itu momen paling indah bagi dirinya adalah malam hari. Karena dia bisa bertahajud, berdoa dengan Allah. Bisa cerita apa saja, keluh kesah apa saja, ya. Itu momen terbaik bagi mereka. Gitu. Ada lagi nggak? Silakan. Ini ayatnya nih yang tadi kau ini. Atau Yang tadi kau sebut ya. Berarti yang dimaksud Allah Maha meninggikan itu apa kok? Oh, meninggikan ya itu dia. Meninggikan derajat orang. Derajat seseorang. Oh, jadi sebetulnya ini adalah petunjuk bahwa sekali lagi kalau ingin derajat kita tambah tinggi, tambah mulia di sisi Allah, nggak bisa kita mulia dengan cara apapun kecuali dengan satu cara, Allah yang tinggikan. Oke. Itu maksud. Oke. Ya. Ngerti Bukan dengan harta kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kepintaran kita. Dan tadi yang maksudnya pengen kau baca adalah walal akhiratu khairu wa abqa, ya. Dan pada kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini tanamin terus dalam hati, dan kesimpulannya sekali lagi, ya. Ketika kita sudah meyakini Allah itu Maha meninggikan, kita jadi nggak akan perlu caper lagi di hadapan orang. Iya. Karena caper itu capek sekali, pengen selalu kelihatan langsung tiap kali foto tahan nafas dia. Ya. Dan tiap kali pengen ada acara dia ribet sendiri karena harus pesan baju baru lagi dan segala macam. Padahal baju yang lamanya juga masih bagus. Dan orang akan kan ngelihat value dirinya ketika kita benar-benar jadi orang hebat. Kita datang pakai kaos juga tetap dianggap tamu VIP, ya. Karena ya memang sudah jadi orang hebat, orang yang punya karya, orang yang punya kebaikan. Jadi itu harus yang lebih kita pikirin, ya. Itulah Allah Rafi Maha meninggikan, ya. Karena kalau kita meninggikan diri di hadapan makhluk ataupun bahkan seluruh makhluk meninggikan kita, tapi Allah yang Maha meninggikan, Allah tidak ninggiin kita tetap hina. Asli tetap hina. Jadi kalau mau, yuk jadi mulialah, mengejar apa yang ada di sisi Allah. Capernya ke Allah aja. Bismillah. Nanti kalau Allah sudah tinggikan derajatnya, udah enak tenang hidupnya. Sepakat? Sepakat. Makasih kok Sepakat? penjelasannya. Jadi itu aja yang kita bisa simpulin hari ini. Silakan jadi hamba yang sebaik-baiknya di hadapan Allah. Nabi pada tinggi di hadapan Allah pun Allah yang meninggikan, dan mereka melayakkan diri di hadapan Allah dengan cara bertakwa, lebih takwa daripada kita, daripada hamba-hambanya yang lain. Maka wajar kalau mereka juga punya derajat yang lebih tinggi. Karena salah satu cara lain untuk bisa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah bisa jadi justru dengan hal-hal yang pahit, ujian. Karena hal yang pahit, ujian, pilihannya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat. Kenapa para nabi pada tinggi derajatnya? Karena ujian mereka juga tinggi banget, berat banget. Maka derajatnya pun wajar lebih tinggi di hadapan orang lain. Ya. Oke kok. Itulah bisa bahasan kita kali ini di Ar-Rafi', salah satu asmaul husnanya Allah. Bismillah, mudah-mudahan bisa jadi kebaikan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan Koko dan semua yang ada di sini insya Allah akan menemui kalian di sahur berikutnya sepanjang Ramadan. Jangan kemana-mana, saksikan episode selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng 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 teng. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.